kira-kira dokter alat yang mungkin bisa disarankan untuk para karyawan saya gitu yang harus digunakan, kayak contohnya mungkin selain masker, Oh iya, ada bagus yang ya. lain mungkin? Ya, jadi gini, sebenarnya SOP setiap ketenaga kerjaan untuk restoran itu sebenarnya dia sangat sensitif. Pertama, saat menggunakan masker, harusnya dia kalau tidak menggunakan sarung tangan, dia menggunakan sarung tangan khusus yang untuk mengambil makanan. Iya. Selalu itu gunakan. Iya. Jadi ada beberapa sarung tangan yang bentuknya seperti tangan kan? Iya. Dia kalau ketika mengambil makanan jangan langsung dia. Iya. Sebenarnya itu SOP-nya semua diajarkan, tapi banyak kita restoran mungkin yang tidak menggunakan itu gitu. Iya. Nah, yang kedua, kalau dia tidak mau sarung tangan, pastikan selalu di samping itu ada sabun cuci tangan yang bisa selalu digunakan. Iya. Nah, tapi masker jangan lepas. Iya. Nah, yang kedua, perintahkan semua karyawan setiap pagi dia mandi bersih. Nah, setelah itu kalau dia sudah menjelang sore, disuruh mandi dan ganti baju. Jadi ini baju ini sangat penting. Iya. Jadi jangan kalau baju dari pagi sampai malam nggak diganti. Nah, dengan kondisi seperti ini harus dibersihkan. Tapi kalau ada alat-alat khusus, ini agak sulit kecuali kita mau modal sedikit, gunakan alat pencapit untuk mengambil makanan. Itu segala itu bisa dilakukan, tapi terlalu ribet kayaknya kan. Apalagi kalau minuman di sini kan luar biasa. Menu kita nih minuman banyak bener di sini kan. Ada 25 item. Mungkin bisa sampai item kan, dari mulai kopinya sendiri, dari tehnya sendiri iya, kan. Betul. Tadi saya lihat ada licinya yang campur Yakult. Wah, ini saya bilang belum pernah ini minuman sehat. Dan yang paling penting adalah mulai sekarang itu bisa disarankan kepada karyawan untuk dia hidup sehat, berikan makan yang mengandung sayuran dan vitamin C. Iya. Jadi mohon maaf, modal sedikit kita bisa beli ke pasar atau beli di sini lemon harganya 13.000 per kilo, tapi manfaatnya sangat besar. Iya. Kasih mereka diminum. Iya. Dan juga yang terpenting, ingatkan tuh jangan merokok dan begadang, karena untuk imunitas. Jadi semua penyakit apapun, mau itu tadi ODP, PDP dan OTG, kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah itu virus tidak bisa masuk. Ya, artinya tidak bisa menyerang secara optimal dan dia bisa dibunuh oleh sistem pertahanan tubuh kita. Begitu, paham Ponti. Iya. Nah, Dok, saya ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya kan tadi udah dijelasin tuh soal ODP, PDP dan OTG nih. Nah, itu yang mengklasifikasikannya siapa ya, Dok ya? Ya, jadi gini, ketika pasien datang ke rumah sakit, lalu dia datang ke dokter, tentu pasti ada anamnesa. Anamnesa itu dilakukan oleh dokter adalah menceritakan semua dari keluhan, juga riwayat yang terpenting. Karena COVID ini dua, keluhan dan riwayat si pasien ini sebelumnya ada kontak nggak, ada pergi kemana gitu ya, kerjanya di mana, itu harus tahu dia. Sehingga kalau semua ini sudah dituliskan dalam kondisi sesuai, lalu diperiksakan secara fisik, ya, lalu baru dilakukan nanti ada tes rapidnya. Nah, dari rapid itu kondisi seperti apa? Nah, seorang dokter akan bisa menggolongkan dia berdasarkan dari anamnesa tadi dan pemeriksaan sesuai dengan apa yang ditemukan. Kalau misalkan gini, ada batuk, ada demam, ada pilek ya, batuknya kering, tapi tidak ada sesak nafas. Ternyata pada saat dia pemeriksaan fisik ya kepada pasien itu tidak ditemukan ada bunyi yang ganjil ya, yang menyatakan adanya sebuah infeksi dalam paru-paru misalkan begitu. Atau tidak adanya bunyi juga yang abnormal pada jantung. Nah, itu bisa dikatakan itu semua aman, clear. Nah, rapidnya misalkan positif, dengan hasil anamnesa ada hasil keluhan dan gejalanya dari riwayatnya, nah baru digolongkan dia bisa. Nah, dan penata laksanaan kemudian atau lanjutan pemeriksaannya itu biasanya tergantung dari sang dokter memberikan apa nih advice untuk lanjutannya. Ya, paham. Itu. Nah, Dokter Panji, kalau misalnya kan tadi udah diceritakan kalau misalnya orang datang ke rumah sakit itu kan dilakukan anamnesa ya oleh dokter. Nah, kalau misalnya pas anamnesa itu kan ditanya riwayatnya tuh. Jadi si pasien nih ditanyain ketemu sama siapa aja gitu selama jangka waktu tertentu gitu, Dok. Iya. Ya, jadi gini, ada standarisasi SOP seorang dokter melakukan anamnesa. Jadi ketika memang dia sudah curiga bahwa pasien ini sudah ada gejala COVID nih, tapi belum COVID, belum positif, belum terkonfirmasi ya positif ya, baru dikatakan ini kemungkinan dari gejalanya COVID. Dia tentu anamnesanya langsung menjurus. SOP-nya adalah menjurus riwayat. Perjalanan dia atau ketemu kontak siapa, ada nggak selama seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu itu ada kontak dengan
orang yang batuk pilek atau ada yang memang positif terinfeksi lalu kita datangi untuk menjenguk gitu loh. Atau juga dia riwayat bekerjanya di tempat memang di tempat-tempat sarana kesehatan gitu lah. Atau sarana laboratorium atau apapun lah yang memang ada kontaknya dia dengan si kuman dan juga dengan orang yang terinfeksi. Nah, itu harus ditanyakan. Karena kalau nggak ditanyakan dia nggak akan bisa menggolongkan nanti nih. Dari gejala bisa tapi riwayatnya gimana nih? Karena kalau yang tadi dibilang ODP itu dia nggak ada kontak erat dengan yang terinfeksi. ODP tidak ada. ODP tidak ada. Tidak ada. Dan dari PDP, ODP dan OTG. Nah, kalau PDP dengan OTG itu memang dia ada kontak. Ada kontak. Nah, kalau ODP ini tidak ada riwayat memang langsung dia kontak dengan si pasien atau penderita terinfeksi COVID-19. Jadi kalau ODP hanya menunjukkan gejalanya saja. Ya, gitu. Nah, Dok, berarti kan yang dari tadi dijelasin nih kalau misalnya ODP, PDP dan OTG ini kan kalau dilakukan pemeriksaan oleh dokter nih ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya katakan ada temen nih yang terinfeksi COVID-19 terus habis itu ketemu saya dan saya nggak ngecek ke dokter, itu berarti saya tergolongnya masuk sudah dalam kalau tidak ada keluhan habis ketemu hari ini 2 hari nggak ada keluhan dan masuk golongan OTG ya, orang tanpa gejala dan itu harus diperiksakan dan itu pemeriksaannya prosedurnya sama, harus rapid dan PCR. Ya, tapi golongannya dia OTG karena tidak ada gejala dia. Bisa jadi sudah terinfeksi, tertular, tidak ada gejala dia. Nah, maka untuk mengetahui itu harus pemeriksaan laboratorium. Jadi tidak ada kita bisa tuduh teman kita batuk pilek COVID, tidak bisa. Jadi dia harus pemeriksaan rapid dan PCR. Tapi rapid saja sendiri tidak bisa menyatakan orang itu terinfeksi COVID-19. Nah, yang mengerikan adalah orang yang punya gejala keluhan batuk pilek, dia di rumah aja, nggak mau periksa, dia periksa kemananya. Itu yang mengerikan. Karena dia nggak tahu nanti kondisi seperti apa. Nah, hari ini memang sebaiknya masyarakat bisa, khususnya Bung Timothy dengan karyawan yang begini banyak, jadi bisa sampaikan kalau udah ada keluhan-keluhan langsung yang tadi saya sampaikan, periksakan langsung ya biar aman langsung ya, Dok ya. Begitu. Paham. Ada lagi pertanyaan? Udah, kalau itu ya? dari saya sih itu aja. Udah cukup jelas nih dari Dokter Panji. Terima kasih nih Bung Timothy bisa hadir malam ini. Iya, terima kasih banyak juga atas penjelasannya. Dari tadi juga saya jadi memperoleh banyak informasi bisa saya sampaikan dengan karyawan saya. Tapi ternyata saya juga salut nih Bung Timothy, umur paling masih di bawah 30-an ya. Di bawah 25. Masih. Waduh, tapi karyanya sudah banyak dan punya restoran luar biasa. Semoga ini akan berkembang dan bisa menyajikan makanan dan minuman yang sehat. Amin. Dan diberikan semua kesehatan. Dokter Panji juga tentunya. Amin. Terima kasih Bung Timothy. Selamat malam. Ya, begitulah hari ini kita bincang-bincang dengan salah satu owner di Sake Kitchen, Bung Timothy yang masih muda tapi sudah mampu mandiri dan mau bagaimana bisa berkarya dengan membuat sebuah karya makanan dan minuman khususnya yang beliau ciptakan. Semoga ini menjadikan pelajaran dan juga semangat untuk kita semua untuk tetap semangat, tetap bekerja dan juga jaga kesehatan. Salam sehat. Salam Raden Channel SOS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.